Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ronald. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Pak sekarang ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi sengaja kita berdua sekarang ini melakukan perbincangan dalam rangka para observasi nanti mengajar Bapak di kelas ya Pak ya. Nah, jadi dengan tujuan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi begini, bahwa agar nanti sebagai persiapan awal supaya apa? Supaya Bapak merasa siap dan percaya diri dan memberikan yang terbaik bagi murid nantinya di kelas. Kemudian pada praobservasi ini saya ingin menanyakan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran nantinya yang akan Bapak sampaikan di kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di dalam kelas yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi masalah. Kemudian peserta didik mampu menentukan indikator tahapan pelaksanaan masalah tersebut. Oh, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Pak ya? Oke, dari dua tujuan pembelajaran itu nanti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu, yang ingin diobservasi berdasarkan tujuan pembelajaran yang bagaimana? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai ya, ingin saya kembangkan itu yang pertama dari segi pengetahuan. Dari segi pengetahuan mungkin peserta didik akan mampu menjelaskan terhadap keberhasilan tahapan produksi masalah. Kemudian peserta didik itu dapat menyusut tahapan daripada keberhasilan produksi masalah tersebut. Oh, berarti ada dua ya Pak ya? Itu aspek pengetahuan dengan jadi keterampilannya nanti peserta didik mampu menyusun. Mampu menyusun ya Pak ya? Kemudian rancangan, saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran Bapak nanti di kelas kira-kira harus seperti apa? Dari mungkin strategi, model, metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di kelas atau apa? Jadi dalam pembelajaran nanti saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan dari peserta didik itu sendiri. Jadi untuk modelnya saya menggunakan model discovery learning ya, dengan mungkin dengan metode penugasan dan namanya observasi kunjungan industri. Nanti anak-anak akan melakukan kunjungan industri. Oh, berarti Bapak nanti selama pembelajaran akan bersama anak melakukan kunjungan industri, seperti itu Pak ya? Oke. Kemudian untuk media pembelajaran nantinya yang akan Bapak gunakan seperti apa Pak? Dalam rencana saya untuk medianya saya akan menggunakan PowerPoint, ya, PowerPoint, kemudian dengan media LKPD dan mungkin menggunakan laptop juga sebagai alatnya seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian kalau untuknya pelaksanaan di pembelajaran di kelas nanti, saya mau tahu waktu pelaksanaan pembelajarannya nanti hari apa, pada jam berapa, dan pada kelas berapa Pak? Jadi kebetulan nanti di hari Kamis besok hari Kamis tanggal 7 September itu saya ada jam di kelas 12 dari jam ke-2 sampai jam ke-8, jadi 4 jam. 4 jam Ya. Oke. Jadi nanti hari Kamis berapa ya? Kemudian nantinya ketika dalam observasi nanti saya di kelas, saya ingin menginformasikan kepada Bapak, berarti saya akan nanti melihat dan mencatat kegiatan-kegiatan yang pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya. Kemudian setelah ada kegiatan observasi di kelas nanti akan ada percakapan seperti ini lagi yang dinamakan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Percakapan tersebut nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik dari saya CGP angkatan 8 seperti itu. Kemudian yang terakhir ini pertanyaan dari saya, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Pak? Oh ya. Dari percakapan ini saya mungkin lebih jelas lagi mungkin apa yang akan saya laksanakan besok nanti. Karena mungkin hanya sekedar saya tulis dalam perencanaan tapi belum terlalu jelas. Dengan percakapan ini sudah jelas sekali apa yang akan saya laksanakan. Oke, baik, seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti sampai jumpa kita di hari Kamis tanggal 7 September pada jam 2 ya Pak ya. Siap. Di kelas 12 sampai nanti. Terima kasih Bapak waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik.
penyampaian informasi kemarin, orang mau ada praktek bimbingan industri. Jadi sebelum praktek, Pak Guru mau kasih materi dulu untuk pengantar prakteknya. Boleh? Sebelumnya kemarin kita belajar apa dulu? Produksi massal. Masih ingat itu latihan? Masih. Sampai bilang masih tadi? Lisa masih? Lisa? Apa itu produksi massal? Oke ya, kegiatan produksi yang dilakukan secara besar. Oke, sekarang kita masuk kepada materi tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal ya. Dan bersesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Keberhasilan masalah harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan yang dimaksud. Pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Ya, intinya adalah untuk menghasilkan laba. Keuntungan. Kalau kamu sudah aja kelas 11. Oke, lanjut ya. Oke. Ini kira-kira untuk mendapatkan modal itu dari mana saja yang bisa kita dapatkan? Selain dari pinjam dari kita harus memiliki modal ya, kemudian pendapatan, kemudian penjualan untuk produksi dan tenaga kerja. Ya. Ini kalau sudah share di grup, RKPD nanti yang anda kerjakan nanti di lingkungan industri, Pak. Oke. Kemudian indikator keberhasilan usaha menurut Dewi Yanti ya, tahun 2023 halaman 20 punya kriteria yang cukup signifikan untuk masih modal atau peningkatan modal. Kemudian jumlah pelanggan, ya, jumlah produksi, perluasan daerah pemasaran juga perlu. Kemudian memperbaiki sarana fisik dan pendapatan UMKM Aprilia kecil. Oke, bisa. Di sini sebelum kelompok jadi perlu bagi KPD. Jadi tugasnya kalian ya. Di situ ada isian ya, di situ ada isian nama perusahaan, kemudian ada nama pemiliknya itu harus diisi ya. Nama pemiliknya, kemudian ada nama berdiri nama perusahaan, kemudian jenis masyarakat. Tolong kasih bayaran nih. Isian itu terkait identitas daripada industri ya. Itu ada di situ ada nama usaha ya, nama pemilik, nama berdiri, nama perusahaan, jenis industri itu jenis apa, ada jenis produksi apa, kemudian jumlah karyawannya berapa, kemudian produknya apa saja yang dibuat di situ ya, kemudian kapasitas produksinya apa saja ya. Kita bisa melihat dari hasil pengamatan dan bisa dilihat dari hasil wawancara ya. Nah sekarang untuk mendapatkan semua isian itu Anda harus berinteraksi, berkomunikasi dengan pemilik perusahaan itu ya. Jadi bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan apa sih tips-tips, apa sih kegagalan yang pernah mereka alami dalam usahanya, apa sih indikator keberhasilannya sampai mereka berhasil bisa menjual produk sampai bertahan sampai hari ini gitu kan. Ya, kita langsung download kan. Tanya sama mereka seperti apa mereka mempertahankan usaha itu, mempertahankan usaha rezekinya, mempertahankan usaha sahabatnya itu seperti apa ya, sehingga mereka berdiri sampai sekarang. Kan sudah lama berapa? Ya, lama dan kan usaha seperti itu ya. Ada pertanyaan, tolong lihat dia punya KPD. Tolong lihat, kemudian ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan. Oke. Satu perusahaan satu kelompok, tapi kita kan semua membuka kali ini semua. Kan ini ada dua kelompok toh. Kita semua berkunjung di Aprilia dulu ya. Berkunjung di perusahaan di perusahaan Aprilia. Setelah itu kita lanjut ke Bangka. Kenapa saya bikin begitu? Supaya semua dapat melihat usahanya seperti
begitu kan? Oke, kemudian ya, ini ya, ini tolong diperhatikan ya, tata tertib selama pelaksanaan kunjungan industri ya. Ini yang pertama, Anda harus membaca KPD sebagai panduan kunjungan industri ya, jangan salah-salah dalam pengisian. Kemudian menjaga sikap dan perilaku selama pelaksanaan kunjungan industri ya. Jadi jangan mau artinya di tempat kunjungan industri jangan banyak tingkah banyak apa yang bisa menimbulkan pemiliknya jadi kecewa atau marah ya. Tidak berkeliaran di lokasi industri tanpa izin pemiliknya. Tidak di aliran itu. Buatan aliran kan tidak bisa melakukan itu harus sampainya. Kemudian melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas yang baik sendiri ya. Pokoknya intinya di sana harus jaga sikap, jangan bertingkah yang seenaknya. Ada yang tidak dipahami? Paham? Tidak salah ini? Oke. Jadi ada bawa bekal ini, bawa bekal? Ini Pak Guru ada masker, Pak Guru lagi masker kan? Nanti di pembuatan itu, pembuatan roti itu harus wajib pakai masker. Jadi kan menjaga kontaminasi jangan sampai mungkin kita langsung pergi aja. Tolong Didin hubungi TP ya. Jadi kita langsung saja boleh? Oke ya. Kita langsung saja dan kita dari sini jalan ke Aprilia, jalan kaki. Nanti di sana kita naik mobil ke Semangka ya. Oke. Mungkin sekian kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat. Ya anak-anak kasih apa? Listrik. Oh ada Allah DPA. Ismandana.